Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, hari ini adalah hari kedua pertemuan kita untuk hari ini. Seperti kemarin, kita tetap menggunakan materi tentang disiplin waktu. Oke, sebelumnya silahkan temannya ketua kelas untuk memimpin berdoa. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Okay, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita seperti kemarin, kita tetap mencoba untuk meningkatkan semangat kalian hari ini. Tapi dengan hari ini juga akan Ibu coba dengan konsentrasi. Kalau kemarin selain tepuk semangat, Ibu juga kira-kira kalian hari ini konsentrasi atau tidak? Ya, oke, sebelumnya tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, semangat pagi. Ulang, semangat pagi. Apa kabarnya? SDS Karisma? Oke, kita belajar konsentrasi dulu hari ini ya. Oke, Ibu minta apa yang Ibu sebutkan atau apa yang Ibu gerakan. Nanti kalian perhatikan. Yang kalian gerakan, kalian ikut menggerakkan ya. Tapi yang kalian gerakan apa yang Ibu sebutkan, bukan apa yang Ibu gerakan. Kita mencoba konsentrasi kalian hari ini. Oke, apa yang Ibu sebutkan kalian ikutin. Contoh, kalau Ibu bilang angkat kaki kanan, yang kalian angkat kaki kanan meskipun tangan Ibu yang angkat. Ya, jangan memperhatikan gerakan Ibu. Coba ayo konsentrasi yuk. Angkat tangan kanan. Mana tangan kanan? Tuh kan, udah ada yang nggak konsentrasi. Angkat tangan kanan. Mana tangan kanannya? Oke, sudah mulai. Mana angkat tangan kanannya? Oke, ulang. Yuk. Jangan mengikutin Ibu. Tangan Ibu sebelah kiri, sini sebelah kanan, sini loh. Angkat ke atas tangan kiri. Rentangkan tangan. Ada yang ngikutin Ibu? Nggak usah saya. Coba konsentrasi, ayo. Baru pagi loh nak, masih pagi loh, ayo.
Tangan kanan ke atas. Kan? Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas. Tangan kirinya aja, tangan kirinya mana? Wah, pagi-pagi belum konsentrasi. Ayo konsentrasi dulu, yuk, yuk. Pegang hidung. Pegang telinga. Ayo. Pegang kaki. Udah konsentrasi belum? Udah panas belum? Pegang kepala. Kan? Oke. Kita lebih panas lagi yuk, lebih panas lagi biar konsentrasinya enak hari ini karena hari ini kita presentasi. Ayo, ibu aja udah keringetan. Ayo, pegang pundak kiri temannya. Pegang meja. Oke, tangan dilipat. Oke, baik, cukup untuk pemanasan atau ice breaking kita hari ini atau pembangkit konsentrasi dan semangat kalian hari ini. Oke, selanjutnya yaitu kita memulai dengan kegiatan presentasi. Oke, di sini peraturannya atau langkah-langkahnya adalah kemarin yang sudah kalian kerjakan. Silakan kelompok urut ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 itu urut maju. Silahkan nanti kalian presentasikan siapa yang akan membacanya di depan. Nanti akan Ibu tampilkan di layar. Jadi teman yang lain bisa melihat apa hasil dari jawaban kelompok yang lain kemarin. Nah, kelompok yang lain, tugas kelompok yang lain itu bisa bertanya. Kira-kira apa yang nanti kalian mau tanyakan nanti setelah teman kalian presentasi. Silakan. Kemarin sebelum kita mulai ke presentasi, masih ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Oke, tentang disiplin waktu. Kemarin sudah dijelaskan panjang kali lebar di layar dan juga ada diberikan contoh video. Kalian sudah menonton, kalian juga sudah melihat. Jadi untuk hari ini kalian tinggal mempresentasikannya. Oke? Ini bisa kita mulai ya. Nggak usah gugup, santai aja. Maju ke depan aja kok. Ya? Nggak usah gugup, santai. Relax. Oke, untuk kelompok 1 Anggrita ya. Silakan maju 4 orang. Kalian silakan empat-empatnya. Yang lain tolong perhatikan apa yang dibacakan oleh temannya. Anggrita. Oke, ini yang lain bisa melihat. Yuk, silakan bisa dimulai. Menghadap sana kok, menghadap temennya. Nah, membacanya di situ nggak apa-apa. Membaca di kertasnya nggak apa-apa. Yang di layar silahkan untuk teman-temannya yang melihat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anggita. Saya dari kelompok 1 dan ini nama anggota saya. Yang nyaring kok. Tidak terdengar. Dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu adalah agar kita melakukan aktivitas atau pekerjaan dengan tepat Temannya waktu yang lain sehingga silahkan dibaca. pekerjaan tersebut akan cepat selesai dengan mudah dan tidak tergesa-gesa. Lanjut. Cara agar kita bisa disiplin waktu. Kurangi bermain game, banyak belajar, tidak menunda-nunda pekerjaan sekolah. Akibat apabila tidak disiplin waktu, pekerjaan tidak akan selesai. Ketika ingin melakukan sesuatu, pekerjaan kita akan merasa tergesa-gesa bila tidak disiplin waktu. Oke. Lanjut. Ini dibaca. Yang nyaring aja nggak apa-apa. Apa yang dilakukan anak tersebut? Anak tersebut Oke, ini yang pengamatan terlalu video berlebihan kemarin ya. bermain game sehingga tidak disiplin waktu. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut termasuk kegiatan positif atau tidak alasannya? Anak tersebut bisa termasuk kegiatan positif dan Kedengaran tidak. nggak kira-kira? Kegiatan positif Dion tidak Nggak bermain kedengaran, game Angrita. berlebihan. Tuh temannya nggak dengar. Yo, yang nyaring aja nggak apa-apa. Kegiatan positif Dion tidak bermain game berlebihan dan belajar pada malam hari sehingga bisa mengerjakan ujian dengan cepat dan mudah. Kegiatan negatif Dion, pulang sekolah belum ganti baju langsung bermain game dan tidak belajar sehingga mengerjakan ujian tergesa-gesa. Oke. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Pulang sekolah harus mengganti baju dan belajar dengan tekun. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada. Oke. Kedengeran nggak kira-kira? Oke, kedengeran. Nggak kedengeran? Tuh, nggak kedengeran kok Angrita. Siapa yang kira-kira nyaring baca yo? Si Paul yo. Nggak terdengar tuh temannya. Nanti bingung temannya mau bertanya apa. Hah? Tegar? Ya. Yuk, Tegar. Biar nyaring. Situ aja. Dari pertama. Pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu adalah agar kita melakukan aktivitas pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga pekerjaan tersebut akan cepat selesai dengan mudah dan tidak tergesa-gesa. Cara agar kita bisa disiplin waktu. Kurangi bermain game, banyak belajar, tidak menunda-nunda pekerjaan sekolah. Akibat apabila tidak disiplin waktu, pekerjaan tidak akan selesai. Ketika ingin melakukan suatu pekerjaan, kita akan merasa tergesa-gesa bila tidak disiplin waktu. Udah? Apa yang dilakukan anak Ya, tersebut? teman-temannya silakan persiapkan pertanyaan. Anak tersebut terlalu banyak bermain game sehingga tidak disiplin waktu. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut termasuk kegiatan positif atau tidak alasannya? Anak tersebut bisa termasuk kegiatan positif dan tidak. Kegiatan positif Dion tidak bermain game berlebihan dan belajar pada malam hari sehingga bisa mengerjakan ujian dengan cepat dan mudah. Kegiatan negatif Dion, pulang sekolah belum ganti baju langsung bermain game dan tidak belajar sehingga
mengerjakan ujian tergesa-gesa. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Pulang sekolah harus ganti baju dan belajar dengan tekun. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada. Oke, dari kelompok lain ada yang bertanya dengan penjelasan dari kelompok 1? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas yang dari kelompok 1? Sudah? Kelompok 2 sudah siap maju? Oke, sebelumnya coba Ibu tanya dulu. Di situ adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Jawabannya ada. Apa kira-kira? Ayo. Apa kira-kira yang menunjukkan sikap disiplin waktu dari si Dion? Anak tersebut mengerjakan ujian dengan baik karena belajar pada malam hari. Oke, bisa. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu buat temannya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 Zahra ya. Sila nggak masuk Sila? Oh, bisa aja kan? Yuk perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nyaring kak, yang nyaring kak. Nggak apa-apa, nggak usah Perkenalkan takut kami dari mikrofon. kelompok 1 kelompok 2. Saya Kalista Kristianingrum dari kelompok 2. Saya Zanisa Alfaris dari kelompok 2. Nyaring aja, nggak apa-apa. dari kelompok 2. Kami akan mempresentasi. Sekiranya temanmu mendengar, yuk. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu sama dengan menaati aturan yang ada dimanapun. Disiplin waktu adalah suatu pekerjaan yang tidak Yang nyaring aja menunda-nunda nggak apa-apa, waktu. yang nyaring karena di sebelah memang lagi ribut. Yuk, yang nyaring. Cara agar kita bisa disiplin waktu, melakukannya dari hal yang kecil. Mulai melakukannya untuk rutinitas sehari-hari. Yang nyaring kak, yang nyaring. Selalu tepat waktu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, mengurangi bermain game. Akibat apabila tidak disiplin waktu, hidup menjadi tidak seimbang, melakukan pekerjaan menjadi semrawut atau susah, selalu menunda-nunda waktu, dan pekerjaan kita semakin menumpuk. Kita bisa mendapatkan nilai jelek jika tidak disiplin waktu. Apa yang dilakukan anak tersebut? Menunda-nunda waktu untuk belajar dan lebih memilih bermain game. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut termasuk kegiatan positif atau tidak? Alasannya tidak, karena anak tersebut tidak disiplin waktu dan lebih mementingkan bermain game. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Mendengarkan ibunya untuk belajar, bukan untuk bermain game. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada, setelah anak tersebut mendapatkan nilai jelek di ulangannya. Yang bertanya? Jelas? Coba nomor 4. Kira-kira pas nggak kata-katanya? Nomor 4, oke. Kenapa nilai Dion jelek? Yang nyaring aja nggak apa-apa. Oke, yuk. Karena dia tidak ingin belajar dan lebih mementingkan bermain game. Oke. Sekarang coba teman-temannya kita perhatikan di nomor 4. Itu adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada nggak? Di situ jawabannya ada, ya kak? Iya. Jawabannya ada.
setelah anak tersebut mendapatkan nilai jelek di ulangannya. Ngapain dia? Belajar. Oh ya, dia mulai belajar. Selain itu? Selain itu, Ngapain dia? Disiplin waktunya ngapain? Ada yang bisa menjawab? Ya? Oke, tidak bermain game secara berlebihan. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Ahmad, ada yang ditanya, Mat? Oh, tidak. Oke. sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Siapa? Patan? Desta? Rista? Oh, Adit tidak masuk ya? Nih. Yang baca, Bu. Malah dorong-dorongan orang dua. Yang nyaring aja nggak apa-apa, yang nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak usah takut sama wabarakatuh. mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Putra Armanda, saya dari kelompok Tidak 3. terdengar loh. Nama saya Fatan Hansanjafar Yuk, dari yang kelompok nyaring 1. dong. Perkenalkan, nama saya Teresia Khalida Anggraini dari kelompok 3. Nggak kedengeran. Ayo yang nyaring. Gak usah takut sama mikrofon. Ayo. Pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu membuat kita tepat waktu untuk Malah makin mengerjakan pelan katanya, Des. pekerjaannya. Yuk, nyaring yuk. Yuk. Ulang ya, Bu? Dinyaringin aja nggak apa-apa. Bacanya, Bu. Ah. Pengertian disiplin waktu. begitu. Disiplin waktu membuat kita tepat waktu untuk mengerjakan pekerjaannya dan tidak melalaikannya. Disiplin waktu juga membuat kita ingat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Cara agar kita bisa disiplin waktu: belajar dengan giat, membuat jadwal kegiatan, menaati jadwal kegiatan, berangkat sekolah tepat waktu dengan cara bangun pagi atau menggunakan alarm supaya cepat bangun pagi. Malah ketahuan dulu. Akibat apabila tidak disiplin waktu: mendapatkan nilai jelek, terlambat masuk sekolah, terlalu banyak main game hingga kita lupa kegiatan sehari-hari, keseringan main game hingga kita melupakan pekerjaan. Apa yang dilakukan anak tersebut? Dion tidak disiplin waktu karena ia tidak belajar untuk ulangan besok. Dion malah sibuk main game hingga ia tidak mendapatkan nilai yang baik karena Dion sibuk oleh gamenya. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut termasuk kegiatan positif atau tidak? Alasannya positif iya, karena Dion sudah menyadari bahwa ia terlalu banyak main game. Tidak iya, karena Dion terlalu sering main game hingga ia lupa dengan pekerjaannya. Sepira. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Seharusnya Dion belajar untuk ujian yang ia kerjakan besok. Sepira. Tetapi Dion melalaikan pekerjaannya demi main game. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Belajar dengan tidak main game, tidak mendapatkan nilai yang jelek. Udah? Teman-temannya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kayaknya di nomor 4 nih banyak masalah ya. Oke, nomor 2 apa? Kira-kira siapa? Si Paul. Sana.
Yo, kira-kira Sapira apa? Ayo, nomor 2, kenapa nomor 2? Nomor 2 itu jawabannya positif apa negatif? Ada kegiatan positifnya apa? Kegiatan negatif, kegiatan positif. Dia termasuk kegiatan positif tidak gitu kan? Kalau termasuk kegiatan positifnya apa? Di situ tadi ada apa? Iya, karena Dion sudah menyadari bahwa ia terlalu banyak main game. Oh ya, Dion kegiatan Negatifnya tidak, iya karena Dion terlalu sering main game hingga ia lupa dengan pekerjaannya. Oke, itu yang nomor 2 ya. Dia sudah menyadari bahwa ia terlalu banyak main game. Itu untuk yang kegiatan positifnya. Untuk kegiatan yang tidaknya sudah. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 siapa ya? Kelompok 4 Maulida. Oke. Bentar. Ibu buka dulu, oke. Ini nak, Mit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Kanur Syifa, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Febrian Valentino Muda, saya dari kelompok 4. Banyak memprestasikan Menyampaikan, nggak apa-apa. baik. Kalau nggak bisa ngomong, mempresentasikan, menyampaikan hasil. Yuk, kenapa semakin memepet ke sini? Sana aja, nah, biar ibu bisa di sini. Pengertian disiplin waktu, harus selalu tepat waktu untuk kegiatan sehari-hari. Cara agar kita bisa disiplin waktu, jangan terlalu banyak bermain game, gunakan waktu secukupnya. Akibat apabila tidak disiplin waktu, hidup tidak seimbang, sering merasa tergesa-gesa, hidup menjadi tidak tenang. Apa yang dilakukan anak tersebut? Anak itu bermain game sampai tidak ingat waktu belajar. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut kegiatan positif atau tidak? Alasannya tidak, karena Dion bermain game sampai lupa waktu untuk belajar. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Tidak malas untuk belajar dan jangan terlalu banyak bermain game. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Tidak, karena dia malas untuk belajar. Oke, lanjut. Sudah? Ya, sudah, Bu. Yang mau ditanggapin? Siapa? Dilihat dulu jawaban temennya itu. Kira-kira udah pas atau belum? Kalau ada yang kurang pas, ditanyakan. Yuk. Ini ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan anak tersebut? Anak tersebut bermain game sampai tidak ingat waktu untuk belajar. Karena Dion bermain game sampai lupa waktu untuk belajar.
Coba tanya, yang mana? Ya? Yang nyaring. Bertanya biar Maulida mendengar. Itu yang positifnya mana, Bu? Yang Kok cuma nomor 2. 3, Bu? Yang nomor 2. Kok cuma tidak itu, Bu? Oh, dia menjawab tidak. Yang positif? Ada nggak? Ada nggak kegiatan positifnya? Jawab. Ada kegiatan positifnya tidak? Terserah kamu. Kalau kamu memang tidak menjawab tidak, jelaskan tidak gitu. Ayo, Ahmad, bergerak, Ahmad. Loh, malah dorong-dorongan ini gimana? Yuk. Cuma tidak doang, Bu. Oh, memang tidak aja. Ya bilang sama temennya, ayo coba. Si siapa kelompoknya? Kelompok 4, kelompoknya si Maulida. Tadi si siapa? Patan bertanya. Ada tidak, oh Desta ya, ada tidak kegiatan positif di dalam video tersebut? Menurut mereka Maulida itu tidak ada, karena si Dion lebih banyak bermain game sampai lupa waktu belajar. Itu menurut kelompok Maulida. Kalau kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nggak ada. Ya, oke, nggak ada. Ada lagi? Selain nomor 2? Tidak ada. Tuh, nomor 4. Ada nggak disiplin waktunya dari anak tersebut? Ada nggak kira-kira Maulida kemarin? Hah? Harusnya ada. Harusnya ada. Apa kira-kira? Oke, anak tersebut berubah setelah mendapatkan nilai jelek karena kebanyakan bermain game tadi, terus dia malas untuk belajar. Ya, nanti bisa diperbaiki. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, silakan Maulida ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus. Lanjut kelompok. Selanjutnya kelompoknya kelompok 5 ya? Kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Niken, Ali, Denis, siapa? Deni. Oke. Yang nyaring ya, biar temannya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aisyah dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Misbahur Ramadhani dari kelompok 5. Yang nyaring nggak? Yang nyaring nggak? Yuk. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu adalah kegiatan positif yang harus dilakukan agar tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Jika kita disiplin waktu, kita akan dipercayai oleh orang lain. Cara agar kita bisa disiplin waktu. Kita harus belajar dengan giat, mengatur jadwal sehari-hari, bermain game secukupnya, bangun lebih awal, kurangi bermain atau menonton HP atau TV. Akibat apabila tidak disiplin waktu, membuat seseorang rugi, menjadi pemalas, nilai menjadi turun, lupa dengan kewajiban, telat masuk sekolah atau kerja. Oke, lanjut. Apa yang dilakukan anak tersebut? Bermain game sampai lupa waktu Salah. sehingga tidak belajar. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan Yang oleh nyaring nih anak kan, yang dalam nyaring nih kan. video Di luar kok tersebut tambah nyaring ya. termasuk kegiatan positif atau tidak? Alasannya tidak, karena dia lebih memilih Nyaring, Dan. bermain game daripada belajar untuk ujian.
Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Belajar dengan giat, tidak bermain game terlalu kelebihan sampai lupa waktu. Apakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada, karena ia menyesal tidak belajar untuk ujian MTK. Karena itu dia belajar untuk ujian selanjutnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Tolong dibaca dulu punya temannya di depan. Karena, nomor 2? Oh ya, positifnya nomor 2 apa kira-kira? Ada nggak kegiatan positifnya? Dari video kemarin ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Hah? Setelah dia mendapatkan nilai jelek, dia belajar untuk ujian selanjutnya. Yang nyari nggak apa-apa, yang nyari. Dengar nggak? Dengar nggak jawaban? Enggak. Oh, enggak kan? Ayo, yang nyari nggak apa-apa. Ada, setelah dia mendapatkan nilai jelek gara-gara bermain game, selanjutnya dia bermain game secukupnya dan belajar dengan giat. Oke. Ada katanya kegiatan positifnya. Dia sudah mau mendapatkan nilai. Setelah dia mendapatkan nilai jelek, akhirnya dia bermain game secukupnya. Oke, ada lagi? Nomor 4, adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Ada. Karena ia menyesal tidak belajar untuk ujian, karena itu dia belajar untuk ujian selanjutnya. Alasan dia tidak belajar kenapa nih, Ken? Karena dia bermain game terlalu lama. Oh, dia bermain game terlalu lama dan tergoda oleh setan gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok 6. Siapa kelompok 6? Safira. Siapa lagi? Oke, thank you. Ada Denis, ada Arja, ada ya Safira sakit tadi. Mereka mana? Ini bukan. Ya ini. Oke. Perkenalkan diri kalian terlebih dahulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi Yang nyari enggak? Yang nyari enggak? Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama anggota Arja, Yang nyari enggak? Fatih, Denis. Ibu nungguin di sini aja ya. Pengertian disiplin waktu. Disiplin waktu adalah saat kita melakukan kegiatan kita harus mengatur waktu. Cara agar kita bisa disiplin waktu. Tidak terlalu lama saat kita melakukan kegiatan-kegiatan mengatur waktu. Atau mengatur waktu. Akibat apabila tidak disiplin waktu. Susah saat melakukan banyak kegiatan secara bergantian. Apa yang dilakukan anak tersebut? Anak tersebut setelah pulang sekolah langsung bermain game Nyaring, sampai Kak. lupa waktu, dan saat Nyari dong. diberitahu oleh orang tuanya tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut termasuk kegiatan positif atau tidak? Alasannya tidak, karena ketika Dion masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam kepada orang tuanya, tetapi langsung
masuk ke dalam kamar belum ganti seragam sekolah dan langsung bermain game. Sebaiknya apa yang harus dilakukan anak tersebut? Mematuhi perkataan orang tuanya saat diberi tahu. Adakah sikap disiplin waktu dari anak tersebut? Tidak, karena saat bermain game Dion tidak mengingat waktu yang diberikan ibunya. Saat Dion sudah melihat jadwal besok ulangan, tetapi dia tidak mau belajar, tetapi melanjutkan bermain game. Oke? Ada nggak? Yang di yang di penjelasan ininya. Oke, sebentar ya. Di penjelasan satunya. Oke. Iya. Yang di sini. Yang mana? Oke, cara agar kita bisa disiplin waktu. Kenapa? Harus mengatur waktu berapa lama kegiatan Oh, akan jawabannya dilakukan. ada yang tidak mudeng katanya, tidak nyambung gitu katanya. Kira-kira apa ya? Cara agar kita bisa disiplin waktu, tidak terlalu lama saat kita melakukan kegiatan-kegiatan atau mengatur waktu. Oh, itu maksudnya apa, Nak? Saat melakukan kegiatan Yang nyaring kok, biar temennya dengar. saat melakukan kegiatan harus mengatur waktu. Oh, waktu melakukan kegiatan harus mengatur waktu. Oh, tidak terlalu lama gitu. Maksudnya waktunya agak dikoordinir gitu ya? Ya, ada lagi? Akibat apabila tidak disiplin waktu. Susah saat melakukan banyak kegiatan secara bergantian. Susah saat melakukan banyak kegiatan secara bergantian. Oh, kalau bergantian, kalau kita tidak disiplin waktu gitu ya, agak susah gitu ya. Ada lagi? Angel katanya. Angel. Ya, ada nih. Nomor 2. Ada positifnya tidak katanya? Ada. Kegiatan nomor 2 menurut kelompoknya Arja. Ada nggak kira-kira positifnya? Tidak. Ya, yang jawab Arja toh. Kalau di situ kan tidak jawabannya. Kira-kira kalau menurut kalian ada nggak kegiatan positifnya? Menurut kelompok Arja, ada nggak? Kalau menurut kelompok Arja, menurut kelompok kalian ada tidak? Kalau ada. Kalau tidak, mungkin menurut mereka ada. Tapi menurut kalian ada tidak? Ada. Ada. Apa kira-kira? Hah? Ada apa tidak? Ada. Apa? Yuk. Setelah mendapat nilai ulangan yang jelek, langsung belajar saat pulang sekolah. Oh, ya, hampir sama jawabannya. Setelah mendapat nilai jelek, dia langsung berubah. Ya, berubah jadi apa? Jadi Power Rangers. Jadi Doraemon. Ada lagi? Sudah? Sudah? Oke, bisa diakhiri. Nggak kedengeran Mas Arja. Aduh, Mas Arja ini bagaimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, sudah tampil semua kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, terima kasih sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya kemarin. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira
Kalau kalian di dalam rumah atau di lingkungan rumah, ada nggak kegiatan yang harus menggunakan disiplin waktu? Apa? Belajar. Harus mengerjakan PR. Apalagi ngurangin bermain. Pernah nggak ngalamin suatu hal yang sehingga membuat kalian itu lupa sama disiplin waktu? Pernah? Bu Rasa pasti pernah lah. Apa? Wah, itu alasan paling banyak sekali, pasti bermain HP. Padahal sudah kelas 6 ya? Udah kelas 6, kalau belajarnya kurang, lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya, itu nanti akan mengganggu kegiatan sekolah. Terutama terutama belajar katanya. Belajar itu untuk sekarang memang harus lebih diutamakan. Makanya itu tadi contoh, kalian ibu tanya, contohnya kalian pernah tidak disiplin waktu, kenapa? Karena kebanyakan main HP. Jadi mulai sekarang coba dikurangin HP-nya. Ya. Terus kalau di rumah, kira-kira kalau mau belajar itu nunggu disuruh apa mau punya niatan sendiri buat belajar? Nah, ada yang niatan sendiri, ada yang nunggu disuruh. Jujur aja, nggak usah menutup-nutup. Ya, jujur, lebih banyak menunggu disuruh sama orang tua kadang-kadang. Tapi nanti kalau mau ulangan kayaknya belajar sendiri ya. Nggak usah nunggu disuruh. Maulida, ayo cepat belajar. Jangan. Den, ayo Den belajar. HP-nya sudah disimpan. Nggak usah menunggu hal seperti itu. Menyadari diri sendiri. Oh iya, besok kan mau ulangan. Berarti harus sudah siap-siap belajar. Harusnya dari sekarang itu juga udah belajar, bukan nunggu ulangan, ya enggak? Nah, lanjut. Kira-kira apa ya akibatnya kalian? Tadi kan kalian pernah tidak disiplin waktu karena menggunakan HP tadi. Kira-kira apa akibatnya? Udah ada yang pernah merasakannya? Hah? Ada yang sudah pernah merasakan akibat dari sering main HP? Apa? Niken? Lupa melakukan kewajiban. Bu tanya kewajiban apa coba? Kewajiban apa? Pelajaran PPKN kok. Kewajiban apa? Kewajiban? Oke, sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Nah, kata Siniken, menurut Siniken tadi lupa mengerjakan kewajiban. Ada lagi? Apa lagi? Tidak mengerjakan PR karena main game, main HP, main TikTok, main apalah, entahlah di HP ya. Ada lagi? Apa Li? Selalu terburu-buru saat belajar kata Ali, bagus. Apa lagi? Karena harusnya belajarnya 2 jam atau belajarnya 1 jam, karena tadi setengah jam udah dimain buat main game, udah dimain buat main TikTok, main HP, entah main apa. Waktunya sisa setengah jam lagi untuk belajar. Akhirnya tergesa-gesa. Apa sih Faul? Saat ujian karena tidak belajar. Gugup saat ujian karena tidak belajar. Waktu sudah mau habis. Apa lagi? Ada lagi? Lebih sedikit belajar daripada bermain HP. Banyakan main HP-nya, ya? Lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya. Sekarang kalian pernah belajar menyusun kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, pernah ya? Melakukan membuat kegiatan seperti itu pernah? Pernah.
Kira-kira pagi setelah bangun tidur apa yang kalian kerjakan? Mandi. Terus membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Ganti baju, pakai baju. Terus makan. Bagi yang mau sarapan. Ya gosok giginya bareng sama mandinya tadi, ta. Habis makan kan sikat gigi lagi katanya kan. Apa lagi? Berangkat sampai sekolah. Sampai sekolah belajar, jajan, main. Pulang jam berapa? Pulang jam 1:30 sampai rumah. Sampai rumah jam berapa? Ada yang jam 1 sudah sampai rumah, ada yang jam 2 sudah sampai rumah, ada yang sampai rumah jam 3. Nah, setelah itu kalian ngapain sampai rumah? Ganti baju, main HP. Kira-kira coba ibu tanya, kira-kira kalian bermain HP itu berapa lama sih biasanya? 3 jam sampai wifi-nya habis. Ya. Sampai kuota wifi udah habis, udah selesai main HP-nya gitu. Ya. 3 jam main HP. Kalau misalnya kalian dari pulang sekolah itu 1 jam untuk makan, untuk mandi, untuk ganti baju, masih ada 2 jam lagi sampai ke maghrib. Ya enggak? Berarti kira-kira kalau maghrib itu berhenti nggak main HP? Berhenti. Sholat dulu. Setelah sholat baru main HP lagi. Ngaji. Oh ngaji. Terus? Belajar. Belajarnya kira-kira berapa jam atau berapa menit? 5. Itu main HP-nya kata Niken 3 jam. Belajarnya cuma 5 menit. Aduh, capek deh. Nah, terus yang dipelajarin apa kalau cuma 5 menit belajarnya? Nah, jadi pura-puranya belajar gitu ya. Ini buku gitu ya. Ini buku terus HP-nya di dalam begini. Oh, kira-kira biar nggak dimarahin sama mamanya pura-pura belajar begini. Nah, volumenya dikecilin padahal lagi main TikTok. Nah, itu udah bohongin orang tuanya ya. Jangan. Kelakuan seperti itu jangan dibiasakan. Oke? Jadi untuk bermain game, untuk bermain HP, ya memang kadang HP bukan hanya untuk bermain game, tapi juga digunakan untuk belajar. Itu ada sisi positifnya, nak. Kalian kalau di rumah sinyal apa? Wifi. Kalau ini data, ini wifi. Ada yang data. Oh iya, Bling 3 enak ya data, area paket data. Oke. Nah, jadi HP itu ada juga sisi positifnya. Kegiatan positifnya juga ada. Jangan hanya main FF sama Mobile Legends aja, ML aja. Nah, jangan hanya main TikTok. Tapi di TikTok itu sebenarnya ada pembelajaran juga loh, nak. Jadi aplikasi TikTok, aplikasi Canva itu bisa buat pembelajaran. Jadi pergunakan kuota, pergunakan HP kalian itu untuk belajar. Jadi bermain HP-nya tidak sia-sia. 3 jam loh, 3 jam. Tadi banyak yang bilang kalau bermain HP selama 3 jam. 3 jam itu bisa lah dipakai 2 jam buat main, 1 jam untuk belajar, ya enggak? Bahasa Inggris bisa kita dapat dari situ, IPA bisa kita dapat dari situ, tinggal kita cari aja apa yang kita mau. Ya? Oke? Nah, setelah itu sudah jam 10:10. Oke, dari kegiatan kita hari ini, Ibu sudah mendapatkan banyak sekali referensi dari kalian.
apa itu tentang disiplin waktu selain apa yang Ibu sampaikan kemarin. Ya. Nah, di sini Ibu harapkan, harapan Ibu kalian bisa membiasakan hidup disiplin. Ya. Biasakan hidup disiplin, maupun baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, belajar mendisiplinkan waktu. Agar apa? Hidup kalian tidak merasa tergesa-gesa, ya enggak? Tidak merasa dikejar-kejar sama waktu. Jadi apapun kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan jadwal. Coba di rumah belajar bikin jadwal itu loh, Nak. Oh, mandi sekian menit, makan sekian menit, boboknya tidurnya sekian menit, main gamenya coba diatur main gamenya. Kalian lo udah kelas 6, main gamenya 1 jam aja. Nah, kalau bisa 50 menit. Udah, kalau udah 50 menit, udah matikan HP-nya, udah. Coba belajar, bisa nggak kira-kira? Belajar menggunakan HP. Hah? Dikasih batasan waktu, jadi kalau misalnya udah 1 jam, udah selesai, taruh HP-nya. Dengan seperti itu tuh kalian sudah belajar mendisiplinkan waktu. Ya, dengan seperti itu kalian sudah belajar mendisiplinkan waktu. Coba mengatur HP-nya, jangan sampai lebih dari 1 jam. Sudah kelas 6, pembelajarannya banyak kan? Belajarannya banyak kan? Nah, jadi belajar. Oke? Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengisi kuesioner seperti kemarin. Untuk kegiatan hari ini, kalau yang kemarin, untuk kegiatan hari ini diisi kuesionernya. Ibu kasih waktu. Hah? Pulpen? Nggak punya pulpen? Ya udah, ambil sana. Ya. Kenapa sih pulpen kok kayaknya gantian? Yes. Ya, itu satu ya. Dibaca dulu, dibaca. Nanti Arjo kelewatan batas. Udah mati. Ya kamu keluar aja nggak apa-apa. 3 aja, oke? Sambil mengisi tanggal 8 Desember 2023. Sudah? Oke, thank you. Oke. Kan senyum-senyum jeda. Kan? Nggak usah, nanti ibu yang bikin. Ya. Udah, tanda tangan dulu, tangan. Tanggalnya ditulis tanggal.
Besar sekali checklistmu. Tanggalnya di mana, Bu? Tanggal. Nah, 8 apa toh? Masa 8 doang? 8 apa yo? B. 8 Oktober. Enggak usah lah. Non. Ada yang kurang. Namanya kemarin juga ada yang nggak nulis nama, siapa ya? Patan. Selalu kok Patan itu lupa dengan nama. Janganlah sampai lupa diri. Bahaya itu, guys. Tanda tangannya udah 8 apa? jangan-jangan nanti dia berapa? Ya, belum. Ya. Hah? Ih, anak kecil. Ya, bentar. Oke. Tangan lo, tangan kiri. Siapa? Ini siapa ya? Siapa, Li? Tanda tangan siapa? Siap. Ini ada yang belum kasih nama, siapa ya? Help me, help. Siapa yang belum ada namanya ya? Nah, kan. Odin. Itu tanda tangannya Odin. Iya, itu tanda tangan Oden. Masa ada tanda tanganmu, Den? Iya, Allah itu. Suruh Oden nulis, kasih nama. Siapa? Pintar malahan dia. Enggak, itu tuh huruf A. Begini. Ada lagi? Jadi? Belum. Oke. Sudah ya? Sebelum kegiatan hari ini kita tutup, Ibu cuma ingin berpesan, coba belajar mendisiplinkan waktu. Ya, jangan hanya hari ini mendengar Ibu terus nanti pulang 1 jam main HP, terus besok berubah lagi jadi 3 jam lagi. Biasakan setiap hari itu mengatur waktunya sendiri gitu loh. Ya, paham ya? Paham. Oke, sebelum pelajaran ditutup, Ibu mau tes semangatnya dulu yuk. Semangat pagi. Apa kabarnya? SDS Karisma. Oke, siap ya. Siap, namanya anak SDS Karisma itu harus siap dalam hal apapun. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, silakan dipimpin doanya dulu untuk ketua kelas.
listen to our teacher. Oke, good afternoon. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, ingat belajarnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Dah, silakan. Bisa istirahat, melanjutkan kegiatan selanjutnya. Thank you.